Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Bersama saya Zulkifli Rahman, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang tahap ketiga dari respirasi aerob, tepatnya siklus Krebs. Jadi, siklus Krebs ini pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan berdarah Jerman dan Inggris bernama Sir Hans Adolf Krebs pada tahun 1937. Oleh karena itu, siklus ini dinamai siklus Krebs atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Krebs Cycle. Baik, langsung saja kita bahas lebih lanjut tentang siklus Krebs. Terlebih dahulu saya akan menyalakan laser sebagai penunjuk. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat skema dari siklus Krebs. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya gambar ini bukan milik saya, akan tetapi saya ambil dari Google Image. Lalu saya copy ke sini untuk menjelaskan setiap proses yang terjadi. Jadi teman-teman bisa lihat sumber dari gambar ini sudah tertera di bawah. Ini adalah linknya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa siklus Krebs ini adalah suatu siklus yang sangat kompleks. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah siklusnya sangat kompleks dan sangat banyak komponen-komponennya. Akan tetapi, teman-teman jangan khawatir dan jangan bingung lebih dahulu, karena saya akan menjelaskan satu persatu dari skema dari siklus Krebs ini. Saya akan menjelaskan satu persatu komponen-komponen dari siklus Krebs ini. Baik. Nah, teman-teman lihat, ini ada kotak besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada sejumlah 9 kotak besar. Nah, kotak yang besar ini menyatakan struktur dari molekul. Nah, misalnya saya ambil contoh, ini asetil koenzim A. Ini asetil koenzim A. Lalu yang di atas ini, pada kotak besar ini adalah struktur molekul asetil koenzim A. Nah, saya ambil contoh yang lain, misalnya sitrat. Nah, ini adalah struktur molekul dari sitrat. Baik, teman-teman, lihat lagi pada kotak yang kecil. Nah, pada kotak yang kecil ini ada tulisan huruf C dan ada nomor di sebelahnya. Misalnya ini C2, C6, C6, C5, C4, dan seterusnya. Nah, untuk kotak kecil ini yang berisi tulisan C dan ada nomornya, itu menyatakan jumlah atom karbon pada molekul tersebut. Misalnya, pada asetil koenzim A. Nah, di sini kan terdapat huruf C dengan nomor 2. Berarti maknanya bahwa pada asetil koenzim A terdapat 2 atom karbon atau 2 atom C. Nah, lanjut, teman-teman lihat tulisan yang berwarna biru ini, yang ini warna biru, kemudian yang warna merah. Jadi yang biru dan yang merah ini sebenarnya sama, menyatakan proses yang terjadi pada saat itu. Misalnya ini kondensasi, dehidrasi, hidrasi, redoks, dekarboksilasi, dan seterusnya. Kemudian lihat tulisan yang berwarna hitam. Di sini ada oksaloasetat, asetil-CoA, sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat. Nah, ini menyatakan nama dari molekul. Nama dari molekul. Nah, kemudian di sini ada lingkaran kecil disertai dengan nomor. Misalnya ini lingkaran dengan nomor 1. Nah, ini lingkaran nomor 2, ini lingkaran nomor 3, ini lingkaran nomor 4. Itu menyatakan tahap keberapa. Nah, misalnya ini adalah tahap ke-1, lingkaran berwarna biru dengan nomor 1. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan komponennya. Langsung saja kita masuk pada langkah pertama dari siklus Krebs. Nah, tahap pertama dari siklus Krebs yaitu asetil koenzim A yang ini, yang memiliki 2 atom karbon, akan mengalami kondensasi dengan oksaloasetat. Nah, oksaloasetat terdiri atas 4 atom karbon. Mengalami kondensasi sehingga membentuk sitrat.
Nah, sitrat ini memiliki 6 atom karbon. Teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan struktur molekul dari sitrat. Akan tetapi, jika kita perhatikan baik-baik, pada asetil koenzim A terdapat koenzim A. Ini koenzim A saya tunjuk. Akan tetapi, setelah terbentuk menjadi sitrat, di sini tidak ada lagi koenzim A. Nah, kemana koenzim A tersebut? Coba teman-teman perhatikan H2O di sini. Jadi sebenarnya ada H2O yang menghidrolisis koenzim A tersebut, sehingga ikatannya pun terlepas. Oleh karena itu, setelah terbentuk sitrat, maka tidak ada lagi koenzim A karena telah dihidrolisis. Nah, itu untuk tahap pertama siklus Krebs. Jadi, adapun enzim yang berperan untuk mengkatalisasi tahap pertama dari siklus Krebs adalah enzim sitrat sintetase. Jadi, teman-teman dapat lihat pada bagian di sebelah kanan ini sudah saya susun enzim-enzim yang mengkatalisis setiap proses dari siklus Krebs. Misalnya, pada langkah pertama, enzim yang mengkatalisis adalah sitrat sintetase. Pada tahap kedua, akonitase, dan seterusnya. Baik, langkah kedua dari siklus Krebs. Jadi, di sini tadi sudah terbentuk sitrat. Nah, sitrat ini akan diubah menjadi isositrat. Sitrat yang memiliki 6 atom karbon akan diubah menjadi isositrat yang memiliki 6 atom karbon. Nah, teman-teman lihat di sini ada proses yang terjadi yaitu dehidrasi dan hidrasi. Jadi, sebenarnya proses pengubahan sitrat menjadi isositrat itu tidak terjadi secara langsung, melainkan sitrat ini diubah terlebih dahulu menjadi senyawa lain, kemudian senyawa lain tersebut akan diubah menjadi isositrat. Jadi, senyawa lain yang dimaksud adalah cis akonitat. Jadi, sitrat akan diubah menjadi cis akonitat, kemudian cis akonitat akan diubah menjadi isositrat. Nah, pada proses pengubahan sitrat menjadi cis akonitat itu terjadi proses dehidrasi. Jadi sitrat ini mengalami dehidrasi. Teman-teman lihat di sini ada gugus hidroksil. Nah, gugus hidroksil pada atom karbon nomor 3, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, nomor atom C1, C2, C3, C4, C5. Jadi pada atom C3 itu terdapat gugus hidroksil. Nah, ini dilepas. Kemudian pada atom karbon nomor 2, 1, 2. Nah, ini ada terikat dengan 2 atom hidrogen. Nah, 1 atom hidrogennya akan dilepas sehingga ketemu dengan gugus hidroksil OH. Sehingga OH ketemu dengan H menjadi H2O. Itulah yang disebut dengan proses dehidrasi atau pelepasan molekul air atau H2O. Sehingga sitrat yang telah mengalami proses dehidrasi, ia akan berubah menjadi senyawa cis akonitat. Nah, setelah menjadi cis akonitat, ia akan mengalami proses hidrasi. Jadi hidrasi adalah lawan dari dehidrasi. Jadi dehidrasi adalah pelepasan molekul air dan hidrasi adalah proses penambahan molekul air. Jadi cis akonitat ini akan mengalami penambahan molekul air sehingga ia berubah menjadi molekul isositrat. Nah, di sini dapat kita lihat struktur molekul dari isositrat. Pada atom karbon nomor 2 terdapat gugus hidroksil dan pada atom karbon nomor 3 terdapat 1 atom hidrogen. Nah, ini berasal dari proses hidrasi. Baik, kita lanjut pada tahap ketiga dari siklus Krebs. Oh baik, saya lupa. Jadi, pada tahap kedua siklus Krebs itu dikatalisasi oleh enzim akonitase. Oke, lanjut pada tahap ketiga. Pada tahap ketiga, teman-teman dapat lihat di sini isositrat yang tadi terbentuk pada tahap kedua akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, isositrat ini memiliki 6 atom karbon. Ketika diubah menjadi alfa ketoglutarat, tersisa 5 atom karbon. Hal ini terjadi karena adanya dekarboksilasi. Nah, kita perhatikan dulu di sini ada terbentuk NADH. Di sini terbentuk NADH. Nah, dari mana asalnya NADH ini? NADH ini berasal dari proses pelepasan atom hidrogen. Nah, ini atom hidrogen 1,
2 dilepas oleh isositrat. Nah, ini disebut dengan proses redoks, di mana NAD akan menjadi akseptor elektron akibat pelepasan atom hidrogen. Nah, ini merupakan proses redoks. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua proses yang terjadi pada langkah ketiga, yaitu redoks dan dekarboksilasi. Nah, setelah itu terbentuklah NADH. Nah, di sini adalah tahap pertama pembentukan NADH pada siklus Krebs. Jadi pembentukan NADH itu terdapat pada langkah ketiga. Kemudian terjadi proses dekarboksilasi. Nah, sebenarnya isositrat ini tidak langsung diubah menjadi alfa ketoglutarat, akan tetapi ada senyawa perantara. Jadi isositrat ini diubah menjadi senyawa perantara, kemudian senyawa perantara itu akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Jadi senyawa perantara yang dimaksud adalah oksalosuksinat. Nah, isositrat akan diubah menjadi oksalosuksinat, kemudian dari oksalosuksinat diubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, setelah isositrat ini melepaskan dua atom hidrogennya, maka berubahlah ia menjadi oksalosuksinat. Nah, setelah menjadi oksalosuksinat, disitulah akan terjadi proses dekarboksilasi atau pelepasan CO2. Nah, setelah oksalosuksinat melepaskan CO2, maka satu atom karbon telah hilang, sehingga menjadi 5 atom karbon. Nah, inilah terbentuk alfa ketoglutarat yang terdiri atas 5 atom karbon, karena satu atom karbon telah hilang dari proses dekarboksilasi. Nah, lanjut. Itu untuk tahap ketiga dari siklus Krebs. Adapun enzim yang berperan dalam tahap ketiga ini adalah isositrat dehidrogenase. Nah, teman-teman lihat di sini, pada tahap ketiga enzim yang mengkatalisis proses tersebut adalah isositrat dehidrogenase. Oke, kita lanjut pada tahap keempat. Pada tahap keempat, di sini kita lihat alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A. Nah, teman-teman lihat di sini ada lagi terbentuk NADH. Jadi NADH ini terbentuk akibat alfa ketoglutarat yang melepaskan atom hidrogennya, sehingga NAD+ ini berperan sebagai akseptor elektron akibat pelepasan atom hidrogen, sehingga terbentuklah NADH. Nah, proses ini tadi dinamakan proses redoks. Setelah itu alfa ketoglutarat ini akan mengalami dekarboksilasi. Teman-teman lihat ini struktur molekul dari alfa ketoglutarat. Ini adalah struktur dari alfa ketoglutarat. Nah, teman-teman lihat di bawah sini ada pelepasan CO2. Nah, ini COO akan dilepaskan. Nah, setelah itu tempatnya akan digantikan oleh koenzim A. Nah, ini koenzim A akan menggantikan tempat dari CO2 yang dibuang, sehingga berubahlah menjadi suksinil koenzim A. Nah, ini adalah struktur molekul dari struktur molekul dari suksinil koenzim A. Adapun enzim yang mengkatalisis proses ini dinamakan alfa ketoglutarat dehidrogenase. Nah, ini pada nomor 4 enzim yang mengkatalisisnya adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Oke, kita lanjut pada tahap kelima. Di sini suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat. Nah, suksinat ini juga memiliki 4 atom karbon. Berarti tidak ada proses dekarboksilasi atau pelepasan karbon dioksida. Tetapi di sini kita lihat ada tulisan berwarna merah yang terbaca fosforilasi. Nah, fosforilasi itu adalah proses penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Nah, teman-teman lihat di sini ada PI. Ini PI adalah fosfat inorganik. Jadi, fosfat inorganik ini akan bergabung dalam reaksi yang menyebabkan pelepasan ikatan koenzim A. Jadi, dengan masuknya fosfat inorganik ini menyebabkan terlepasnya ikatan koenzim A, sehingga suksinil koenzim A berubah menjadi suksinil fosfat.
Jadi sebelum diubah menjadi suksinat, suksinil koenzim A itu diubah terlebih dahulu menjadi suksinil fosfat karena ada gugus fosfat di dalamnya. Akan tetapi, jika kita perhatikan pada nomor 5 di sini, saya tunjuk nomor 5, ini adalah enzim yang berperan dalam mengkatalisis proses yang terjadi pada tahap nomor 5, enzim suksinil CoA sintetase. Jadi, enzim ini memiliki monomer, yaitu residu histidin. Jadi, residu histidin itu akan menarik atau akan melepaskan fosfat inorganik tadi yang berada dalam molekul suksinil fosfat, sehingga fosfatnya itu terlepas dan membentuk suksinat. Jadi, saya ulangi, fosfatnya itu terlepas akibat adanya residu histidin yang menarik fosfat tersebut atau melepas ikatan fosfat tersebut sehingga terbentuk menjadi suksinat. Jadi secara berurutan suksinil koenzim A diubah menjadi suksinil fosfat, kemudian diubah menjadi suksinat. Akan tetapi proses pada tahap 5 ini belum berakhir. Nah, dikemanakan fosfat yang dilepas tadi? Jadi fosfat yang dilepas tadi akan disumbangkan pada GDP. Jadi GDP itu adalah guanosin difosfat. Jadi saya ulangi, GDP itu adalah guanosin difosfat. Nah, guanosin difosfat ini mendapatkan asupan fosfat sehingga berubah menjadi GTP atau guanosin trifosfat. Kemudian, guanosin trifosfat ini akan menyumbangkan fosfatnya pada ADP sehingga ADP tadi akan berubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Jadi, pada tahap ini sudah terbentuk ATP. Baik, saya rasa itu untuk langkah kelima pada siklus Krebs. Selanjutnya kita memasuki langkah keenam dari siklus Krebs. Nah, teman-teman perhatikan ada proses yang terjadi pada tahap keenam siklus Krebs, yaitu redoks. Nah, teman-teman lihat di sini suksinat yang memiliki 4 atom karbon diubah menjadi fumarat dengan 4 atom karbon. Nah, teman-teman lihat di sini struktur molekul dari suksinat. Nah, ini akan mengalami proses redoks, di mana pada atom C2 dan 3 ini akan melepaskan atom hidrogennya, sehingga 2 atom hidrogen akan dilepaskan. Kemudian di sini ada FAD yang menangkap 2 atom hidrogen tersebut, sehingga membentuk FADH2. Nah, seperti itu untuk langkah ke-6 siklus Krebs. Adapun enzim yang berperan dalam mengkatalisis proses ini adalah suksinil dehidrogenase. Nah, teman-teman lihat pada struktur molekul suksinat di sini pada atom karbon 2 dan 3 awalnya itu adalah CH2. Nah, sini CH2, ini CH2, kemudian masing-masing melepaskan atom hidrogen sebanyak satu atom hidrogen. Nah, pada saat terbentuk fumarat di sini tersisa CH, bukan lagi CH2 karena sudah dilepaskan satu pada tahap sebelumnya. Sudah dilepaskan satu atom hidrogen. Nah, di sini CH, di sini juga CH, bukan lagi CH2. Nah, kita lanjut pada tahap ke-7 dari siklus Krebs. Baik, untuk langkah ke-7 dari siklus Krebs, di sini teman-teman kita lihat ada bacanya hidrasi, di sini hidrasi. Nah, di sini fumarat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi malat dengan 4 atom karbon. Nah, di sini terjadi proses hidrasi, di mana terjadi proses penambahan molekul air atau H2O. Jadi, pada fumarat ini akan ditambahkan H2O sehingga ia berubah menjadi malat. Nah, teman-teman lihat di sini struktur molekul dari fumarat. Di sini ada CH dan di atas sini juga ada CH. Pada atom karbon nomor 2 dan 3 itu CH. Akan tetapi mengalami hidrasi atau penambahan molekul air. Sehingga coba kita lihat pada struktur malat di sini pada atom karbon nomor 2 di sini ada gugus hidroksil atau HO. Kemudian pada atom karbon nomor 3 tidak lagi berbentuk CH tetapi berbentuk CH2 akibat penambahan satu atom hidrogen. Nah, saya ulangi, pada atom karbon nomor 2 ada gugus hidroksil, terjadi penambahan gugus hidroksil, kemudian pada atom karbon nomor 3 terdapat atau
bertambahnya jumlah atom hidrogen yang tadinya CH menjadi CH2. Nah, itu semua berasal dari proses hidrasi atau penambahan molekul air atau H2O. Nah, pada tahap ketujuh ini dikatalisis oleh enzim fumarase. Ini teman-teman lihat, pada tahap ketujuh dikatalisis oleh enzim fumarase. Nah, itu untuk tahap ketujuh siklus Krebs. Kita lanjut pada tahap terakhir dari siklus Krebs atau tahap ke-8. Nah, di sini malat akan mengalami proses redoks. Nah, coba teman-teman lihat. Di sini ada terbentuk NADH. Nah, malat ini akan mengalami proses redoks. Dia akan melepaskan atom hidrogen. Teman-teman lihat di sini pada atom karbon nomor 2, kan ini atom karbon 1, atom karbon 2, atom karbon 3, atom karbon 4. Nah, pada atom karbon kedua, di sini ada gugus hidroksil. Nah, ada juga atom hidrogen. Nah, atom hidrogen yang terikat dengan atom karbon nomor 2 ini dan atom hidrogen yang terikat pada gugus hidroksil ini akan dilepas. Jadi, dua atom hidrogen ini akan dilepas. Sehingga di sini ada NAD+ yang menjadi akseptor elektron sehingga terbentuk menjadi NADH. Lalu apa akibat dari pelepasan atom hidrogen tersebut? Nah, malat akhirnya berubah kembali menjadi oksaloasetat. Jadi ini adalah siklus yang terjadi secara berulang karena oksaloasetat itu terjadi pada tahap awal dan dihasilkan pula pada tahap akhir. Jadi malat ini pada tahap ke-8 akan berubah menjadi oksaloasetat setelah mengalami proses redoks. Jadi pada tahap ke-8 ini akan dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Nah, itulah penjelasan tentang siklus Krebs. Hasil akhir dari siklus Krebs. Nah, teman-teman lihat di sini ada 2 asetil koenzim A yang digunakan pada tahap awal dari siklus Krebs. Jadi 2 asetil koenzim A ini digunakan sebagai bahan utama pada siklus Krebs. Jadi saya beri label 2 di sini yang menandakan bahwa ada 2 asetil koenzim A. Kemudian mengalami perombakan sedemikian rupa dengan beberapa rangkaian atau beberapa tahap sehingga menghasilkan produk sebagai berikut. Nah, teman-teman dapat lihat terbentuk 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Nah, teman-teman, jadi pada skema tadi kita cuma melihat ada 3 NADH yang terbentuk. Akan tetapi sekali lagi saya jelaskan, karena ada dua molekul asetil koenzim A yang mengikuti skema yang telah dijelaskan tadi, maka setiap produk itu akan dikali 2. Jadi skema yang saya tuliskan di belakang tadi menjelaskan tentang proses yang terjadi pada satu asetil koenzim A, akan tetapi sudah mewakili molekul asetil koenzim A yang lain, sehingga setiap produk yang dihasilkan akan dikali 2. Jadi yang tadi terbentuk NADH terbentuk sebanyak 3 NADH, kita kali 2 menjadi menjadi 6 NADH. Sebenarnya jika kita tinjau kembali pada skema yang telah dibahas tadi, NADH ini terbentuk pada tahap ketiga, keempat, dan ke-8 dari siklus Krebs. Nah, sehingga terbentuk sebanyak 3. Akan tetapi, saya ulangi sekali lagi, ada 2 molekul asetil-CoA, sehingga yang dihasilkan itu, produk yang dihasilkan itu akan dikali 2 sehingga menjadi 6 NADH. Kemudian yang kedua di sini terbentuk 2 FADH2. Jadi FADH2 ini terbentuk pada tahap ke-6 glikolisis. Nah, karena ada 2 asetil koenzim A yang berperan dalam tahap ini sehingga produk FADH2 ini dikali 2. Produk FADH2 ini akan dikali 2 sehingga totalnya adalah 2 FADH. Kemudian yang terakhir adalah 2 ATP. Nah, sebenarnya ATP ini terbentuk pada tahap ke-5 dari siklus Krebs. Akan tetapi kita kali 2 karena ada 2 molekul asetil koenzim A yang mengalami siklus Krebs. Saya
saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.